Real Madrid tertarik memboyong Malick Thiaw dari AC Milan. Malick Thiaw belum menjalani musim yang hebat di AC Milan karena banyaknya cedera, namun hal itu tidak menyurutkan minat para peminat bergengsi, karena ia dikabarkan sedang diburu oleh Real Madrid. Kedua belah pihak akan menghubungi untuk membahas berbagai kesepakatan dalam beberapa bulan mendatang. Menurut Bill, Los Blancos telah menunjukkan minat pada bek tengah Jerman itu untuk menggantikan Nacho Fernandes. Rossoneri membayar 8,8 juta euro untuk membelinya dari Schalke 04 pada tahun 2022. Nilainya setidaknya meningkat 3 kali lipat sejak saat itu. Thiaw terikat kontrak dengan Milan hingga 2027, yang memiliki banyak pengaruh dalam potensi pembicaraan dengan Real Madrid. Bek tengah ini telah mencatatkan 50 penampilan selama berada di Italia. Ia membintangi 26 kali kampanye ini. Dia telah absen selama 3 bulan karena cedera paha yang parah dan akhir-akhir ini menderita plantar fasciitis. Pemain berusia 22 tahun ini memiliki 3 caps bersama Jerman tetapi tidak dipanggil dalam 2 jeda internasional terakhir. Rossoneri berada dalam posisi yang sulit di lini belakang karena, jika mereka mau, mereka bisa bertahan dan tampil baik secara numerik. Namun, 2 opsi utama mereka, dia dan Pierre Kalulu, terlalu rentan cedera dan tidak berkembang seperti yang diharapkan. Mereka bisa saja memilih untuk bersabar karena mereka berdua masih muda. Di sisi lain, ada kemungkinan besar mereka akan menerima tawaran yang bagus untuk salah satu dari 2 tawaran tersebut dan mencari bek yang lebih siap dan dapat diandalkan. Kukuh di puncak klasemen, kapan Real Madrid bisa merayakan gelar Liga Spanyol musim ini? Real Madrid masih kukuh nangkring di puncak klasemen sementara La Liga musim ini, setelah meraih kemenangan atas Barcelona. Dengan pertandingan musim ini menyisakan 6 laga lagi, lantas kapan Madrid bisa menyegel gelar juara Liga? Los Blancos menjamu Barcelona di Santiago Bernabéu pada laga pekan ke-32 La Liga, Senin, tanggal 22 April tahun 2024, dini hari WIB. Meski bermain di kandang sendiri, Real Madrid mendapat perlawanan sengit dari El Barça. Madrid tertinggal lebih dulu setelah Andreas Christensen mencetak gol pada menit ke-6. Namun, El Real mampu menyamakan skor setelah Vinicius Junior mengukir namanya di papan skor pada menit ke-18. Pada menit ke-69, Real Madrid kembali kebobolan kali ini disarankan Fermin Lopez, tertinggal 1-2, Madrid meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya, mereka mampu mencetak 2 gol dan menyudahi pertandingan dengan kemenangan 3-2. Sepasang gol tambahan Real Madrid dicetak Lucas Vazquez pada menit ke-73 dan Jude Bellingham menit ke-91. Berkat hasil tersebut, Real Madrid masih kukuh berada di puncak klasemen sementara La Liga musim ini. Madrid mendulang 81 poin, hasil dari 25 kemenangan, 6 hasil imbang, dan hanya sekali kalah. Los Blancos unggul 11 poin atas Barcelona yang menghuni peringkat kedua, serta memimpin sampai 13 angka atas Girona yang bercokol di tempat ketiga. Pertandingan La Liga musim ini hanya menyisakan 6 pertandingan lagi, unggul hingga 11 poin atas Barcelona di tempat kedua. Kapan Real Madrid bakal mengunci titel juara? El Real terbilang menghadapi lawan yang tak terlalu berat dalam 6 laga terakhir di La Liga. Lawan paling berat yang berpeluang menjegal Real Madrid meraih titel juara kini hanya tinggal Villarreal. Adapun sisanya, Madrid memiliki kans besar untuk merengkuh kemenangan. Andai berhasil meraih 3 kemenangan dari 6 laga terakhir, Los Blancos bakal mendulang 90 poin. Perolehan angka itu pun tak mungkin bisa dikejar Barcelona. Meskipun berhasil menyapu bersih kemenangan dalam 6 laga tersisa, total poin yang akan dikoleksi Barca hanya 88. Namun, Real Madrid bisa lebih dini menyegel trofi juara La Liga musim ini, jika Barcelona tergelincir dalam 2 dari 6 pertandingan tersebut. Jadi anak baru Real Madrid, Mbappé diminta lakukan satu pengorbanan. Kylian Mbappé dipastikan tidak akan mendapat perlakuan spesial saat bergabung ke Real Madrid. Kedatangan Kylian Mbappé di Real Madrid pada musim depan sudah menjadi rahasia umum. Meski belum ada konfirmasi dari dua pihak, sang penyerang dipastikan tidak akan bertahan di Paris Saint-Germain pada musim depan. Mbappé dan Real Madrid kini tengah mencoba mencari kesepakatan pribadi. Kehadiran sang penyerang dengan status bintang ternyata tidak membuatnya pantas merasa jemawa. Pasalnya, Real Madrid hanya akan memberikan perlakuan yang biasa ke Mbappé. Ia tidak akan menjadi pemain dengan gaji tertinggi saat berseragam Los Blancos. Tidak hanya itu, Bolasport.com mengutip Diario AS bahwa Mbappé juga tidak akan bermain di posisi favoritnya.
Mbappe pernah menegaskan jika ia lebih senang bermain sebagai pemain sayap kiri. Posisi tersebut merupakan area penguasaan Vinicius Junior di Real Madrid. Rodrigo Gus juga lebih menyukai posisi serupa saat sang rekan setim tengah cedera. Kedua pemain ini sudah menjadi langganan Carlo Ancelotti dan andalannya dalam memasang taktik. Untuk itu, Ancelotti diyakini tidak akan mengubah nasib Vinicius Junior dan Rodrigo demi anak baru. Kondisi tersebut membuat Mbappe tinggal memiliki satu pilihan di Real Madrid. Mbappe harus mau melakoni peran sebagai penyerang tengah mulai musim depan. Idolakan Ronaldo, Real Madrid tertarik boyong Yan Couto. Real Madrid dikabarkan tertarik untuk mengontrak Yan Couto. Laporan Marca menyatakan ketertarikan Los Blancos merekrut bek kanan berusia 21 tahun itu adalah nyata dan sedang memantau situasinya. Yan Couto tampil luar biasa bersama Girona pada musim ini. Dia menjadi salah satu kontributor utama Girona ke puncak klasemen Liga Spanyol yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak faktor yang mendukung Real Madrid untuk mempertimbangkan memboyong Couto ke Santiago Bernabeu. Pertama, kontraknya bakal berakhir pada akhir musim depan, yang berarti dia bisa tersedia dengan harga lebih murah setelah masa pinjamannya berakhir dan kembali ke City. Kedua, Couto telah menunjukkan kemampuannya di La Liga. Namun, salah satu faktor kuncinya adalah mungkin fakta bahwa Couto mengklaim idolanya adalah Cristiano Ronaldo dan mimpinya bermain untuk Los Blancos. Musim lalu, Dani Carvajal tampil relatif buruk untuk Real Madrid. Bek kanan asal Spanyol tersebut kini ke performa terbaiknya pada 2023-2024. Sementara itu, Lucas Vazquez baru mengalami cedera hamstring. Dia bakal melewatkan sebagian besar sisa musim ini. Dengan kedua pemain tersebut berusia 32 tahun dan tidak adanya bek kanan lain yang bisa diandalkan dalam skuad, ini mungkin saat yang tepat buat Real Madrid untuk mendatangkan pemain baru. Pemain itu adalah Yan Couto. Kontroversi gol hantu Lamine Yamal, Presiden Barcelona serukan El Clasico tanding ulang. Presiden Barcelona, Joan Laporta, mengatakan bahwa ia siap untuk secara resmi meminta pertandingan ulang El Clasico jika ada bukti yang menunjukkan bahwa gol hantu dari Lamine Yamal seharusnya disahkan. Kekalahan 3-2 Blaugrana dari Real Madrid di La Liga 2024 pada Senin, tanggal 22 April tahun 2024, dini hari WIB, di Santiago Bernabeu, rupanya meninggalkan luka bagi tim tamu. Ditambah ada momen yang menjadi kontroversi ketika sontekan Lamine Yamal tidak disahkan menjadi gol. Tendangan pemain berusia 16 tahun itu terlihat telah melewati garis gawang di televisi. Namun karena La Liga tidak menggunakan teknologi garis gawang, tidak ada sistem yang dapat mengonfirmasikannya dan sebuah tayangan VAR yang sederhana pada akhirnya tidak dapat membuktikan bahwa bola telah masuk ke dalam gawang Andriy Lunin. Dengan kekalahan menyakitkan tersebut, Barca terpaksa melihat sang rival memimpin di puncak klasemen dengan keunggulan 11 poin dan menyisakan 6 pertandingan tersisa. Laporta mengatakan kepada media klub bahwa ia telah meminta rilis audio dari rekaman pemeriksaan VAR dan mengakui bahwa ia siap untuk meminta pertandingan ulang jika ada masalah yang muncul. Kami memahami kesulitan yang dihadapi oleh para ofisial, tetapi karena alasan itulah alat seperti VAR ada yang seharusnya membantu kompetisi menjadi lebih adil dan bukan sebaliknya, kata Laporta. Kemudian, Laporta akan menempuh langkah lebih jauh andai sepakan Yamal merupakan gol yang sah dan ia juga tak sungkan meminta pertandingan El Clasico diulang. Sang presiden tentunya meminta hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab Liga Pro Belgia pernah mengalami kasus serupa dengan pertandingan Anderlecht dan KRC Genk diulang secara penuh karena kesalahan video asisten wasit VAR. Jika setelah dokumentasi ini dianalisa, klub memahami bahwa telah terjadi kesalahan dalam penafsiran insiden tersebut, kami akan mengambil semua langkah yang tersedia untuk membalikkan situasi, tanpa mengabaikan, tentu saja, tindakan hukum yang diperlukan. Ledakan Jude Bellingham di Real Madrid, samai rekor Cristiano Ronaldo, generasi baru calon Ballon d'Or. Jude Bellingham disebut-sebut sebagai the next Ballon d'Or setelah menyamai pencapaian menakjubkan Cristiano Ronaldo. Performa gemilangnya telah menarik perhatian dunia sepak bola. Dalam El Clasico melawan Barcelona di Santiago Bernabeu, Senin tanggal 22 April tahun 2024 Bellingham sekali lagi menjadi bintang dengan penampilan yang memukau. Meskipun Barcelona sempat unggul, Bellingham mampu mencetak gol kemenangan di menit-menit akhir, membawa Real Madrid meraih kemenangan penting dalam perburuan gelar La Liga.
Dengan mencetak gol krusial tersebut, Bellingham telah menorehkan namanya dalam sejarah Real Madrid. Gol ke-21 musim ini menunjukkan ketajamannya di lapangan hijau dan konsistensinya dalam meraih kemenangan untuk timnya. Aksi heroik Bellingham tidak hanya terjadi dalam El Clasico. Pada pertandingan sebelumnya di Estadio Olimpik bulan Oktober lalu, Bellingham mencetak 2 gol, termasuk gol penentu kemenangan di menit ke-92. Keberhasilannya mencetak gol kemenangan di menit-menit akhir membuktikan bahwa Bellingham adalah pemain yang dapat diandalkan dalam situasi sulit. Prestasi tersebut membawa Bellingham menyamai rekor Cristiano Ronaldo. Legenda Real Madrid, Raul, memberikan pujian kepada Bellingham dalam sebuah wawancara baru-baru ini. Ia yakin Bellingham memiliki potensi untuk menjadi legenda di Real Madrid dalam waktu yang sangat lama. Dia mencetak gol-golnya untuk memenangkan El Clasico, namun dia bermain dengan baik dan memberikan lebih banyak saat situasi sulit, ucap Raul dengan prestasi yang terus meningkat dan dukungan dari para legenda sepak bola, harapan Ballon d'Or bagi Bellingham semakin terbuka lebar. Performa gemilangnya bersama Real Madrid telah membuka jalan bagi Bellingham untuk meraih gelar individu tertinggi dalam dunia sepak bola.